Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories. Channel yang akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau klik dan menonton video ini. Di video kali ini saya akan menceritakan sedikit kisah cinta rumit antara Raden Sukemi dan Ida Ayu Nyoman Rai Serimben. Mereka berdua merupakan orang tua dari sang proklamator kemerdekaan RI, yakni Insinyur Soekarno. Nah, bagaimana kisahnya? Yuk, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. Ida Ayu Nyoman Rai lahir di Buleleng pada tahun 1881. Beliau adalah anak kedua dari pasangan Nyoman Pasek dan Nimade Liran. Ida Nyoman Rai tinggal dan tumbuh dewasa di suatu daerah yang lebih dikenal sebagai Banjar Bale Agung. Lokasinya dekat dengan Pura Bale Agung, disebut juga Pura Desa Buleleng. Sewaktu masih kecil, orang tuanya memberi nama panggilan Serimben, yang berarti limpahan rezeki yang membawa kebahagiaan dari Batara Sri. Warga di tempat asalnya menilai Nyoman Rai Serimben merupakan wanita yang santun, gemar menari, dan pandai menenun. Saat masa remajanya, beliau memiliki seorang sahabat yang bernama Made Lastri, yang kemudian mengenalkannya dengan seorang guru dari Jawa bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo yang mengajar di sekolah rakyat di Buleleng, yang kini berubah nama menjadi SDN 1 dan 2 Paket Agung. Pertemuan dengan Raden Sukemi berawal ketika guru muda penuh wibawa itu menyambangi rumahnya. Saat itu, Raden Sukemi datang ke rumah Rai Serimben untuk bertamu. Rai Serimben menceritakan, "Setelah saya mendengar orang berkula nuwun di depan rumah, saya kemudian pergi untuk menerimanya. Saat dia berbalik melihatku, tiba-tiba dia seperti orang terperanjat melihat wajahku, kenang Nyoman Rai. Ternyata, diam-diam Raden Sukemi rupanya kerap mencuri-curi pandang terhadap Nyoman Rai Serimben saat ia sedang berjalan menuju pura ataupun saat sedang melakukan kegiatan menari. Dari situlah tumbuh benih-benih cinta di antara mereka berdua. Namun dikarenakan masalah perbedaan budaya dan keyakinan, membuat hubungan mereka tak direstui oleh orang tua Rai Serimben. Nyoman Rai Serimben yang seorang keturunan ningrat dari kasta Brahma, berdasarkan adat harus menikah dengan kasta dan golongan yang sama atau lebih tinggi. Akan tetapi, atas nama cinta, mereka berdua nekat menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi. Karena tak memungkinkan untuk mendapatkan persetujuan dari keluarga Rai Serimben, maka satu-satunya cara yaitu membawa kabur Ida Ayu Rai Serimben. Cara itu pun dipilih untuk menyatukan cinta mereka. Setelah Raden Sukemi membawa lari Ida Ayu Rai Serimben, Buleleng pun gempar. Keluarga mencari kemana-mana, namun tak kunjung ditemukan. Setelah beberapa lama, akhirnya Rai Serimben berhasil ditemukan. Kemudian pengadilan adat pun digelar. Saat itu Rai Serimben ditanya, "Maukah kamu menikah dengan Sukemi?" Rai Serimben menjawab, "Iya, saya bersedia." Keputusan yang diambil Rai Serimben syarat akan konsekuensi. Setelah memutuskan untuk menikah dengan Raden Sukemi, Nyoman Rai Serimben diharuskan untuk melepas gelar kebangsawanannya. Bahkan setelah menikah, dia tidak diperkenankan membawa berbagai benda yang berasal dari keluarganya. Jangankan perhiasan berupa cincin atau gelang, pakaian yang dibelikan oleh orang tuanya pun tidak boleh sekali-kali dibawa ataupun dikenakan olehnya. Hal itu dianggap sebagai hukuman baginya. Rai Serimben dan Raden Sukemi akhirnya resmi menikah pada tanggal 15 Juni tahun 1897. Walaupun sebelumnya tak mendapatkan restu dari orang tua Rai Serimben. Setelah menikah, pasangan Raden Sukemi dan Rai Serimben hidup di sebuah rumah kontrakan di daerah Singaraja. Sampai akhirnya Rai Serimben melahirkan seorang putri pertamanya yang diberi nama Raden Sukarmini, yang lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1898. 2 tahun kemudian, Rai Serimben beserta anak dan suaminya pindah ke Surabaya. Dan tahun 1901,
Nyoman Raisrinben melahirkan anak keduanya yang diberi nama Soekarno di Kampung Pandian 3, Surabaya. 6 bulan kemudian, Nyoman Raisrinben harus mengikuti sang suami pindah ke kota kecil di Kecamatan Peloso, Jombang. Di Peloso, kedua anaknya sering sakit-sakitan, membuat Nyoman Raisrinben sempat berpisah dengan Soekarno karena dirawat oleh mertuanya di Tulung Agung. Soekarno ia asuh kembali ketika ia harus mengikuti suaminya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto pula, putri sulungnya yakni Raden Sukarmini menikah dan kemudian tinggal bersama suaminya. Persoalan mulai muncul ketika Raisrinben dihadapkan pada kepindahan suaminya ke Blitar, sekaligus menghadapi kenyataan bahwa Soekarno harus bersekolah di Surabaya. Akhirnya, dia mengikuti suaminya ke Blitar dan Soekarno dititipkan di rumah Hos Cokro Aminoto untuk meneruskan sekolah di Surabaya. Di Blitar, Nyoman Raisrinben tinggal di asrama sekolah yang sekarang menjadi Sekolah Menengah Umum 1 Blitar dan dipercaya untuk mengelola asrama sekaligus mengurus makan para pelajar yang tinggal di asrama tersebut. Hal yang paling membuat Raisrinben sedih adalah ketika mendengar berita tentang ditahannya Soekarno di Lapas Sukamiskin, Bandung. Seketika itu, beliau langsung menuju Bandung dan mendatangi penjara Sukamiskin. Karena beliau buta politik, dirinya langsung bertanya kepada petugas rumah tahanan. Bukan jawaban yang diperolehnya, melainkan bentakan dan diusir untuk pergi dari rumah tahanan tersebut. Sejak saat itu, dendam Nyoman Raisrinben tak terbendung. Dimanapun berada, jika melihat orang Belanda, dia akan memperlihatkan ketidaksukaannya. Di saat yang sama, rumahnya di Blitar diawasi karena putranya melawan penjajahan Belanda. Tak lama setelah itu, Nyoman Raisrinben menceritakan kejadian yang dialaminya di rumah tahanan kepada sang suami, sehingga akhirnya Raden Sukemi memutuskan untuk pensiun dini sebagai guru di Kementerian Pendidikan Belanda di Batavia. Pada suatu hari, Raisrinben dan Raden Sukemi pergi ke Jakarta untuk menyaksikan kelahiran cucunya, yakni anak dari Soekarno dengan Fatmawati. Dan saat sedang berjalan-jalan di Jakarta, Raden Sukemi terjatuh dan sakit keras, hingga akhirnya meninggal pada tanggal 18 Mei 1945. Setelah sang suami meninggal, Raisrinben memutuskan untuk kembali ke Blitar. Pada hari tuanya, ketika Soekarno telah menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia, Nyoman Raisrinben tidak pernah mau menginjakkan kakinya di Istana Negara. Pada tanggal 12 September 1958, Nyoman Raisrinben menghembuskan napas terakhirnya. Kemudian, jasadnya dimakamkan berdampingan dengan makam putranya Soekarno dan makam suaminya, Raden Sukemi Sosrodihardjo. Nah, itulah sepenggal tentang kisah cinta rumit yang dialami Ida Ayu Nyoman Raisrinben dan Raden Sukemi. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, guys. Jika ada kesalahan informasi atau mungkin informasi yang saya sampaikan kurang tepat, mohon tulis di komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.